Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya Rahmat Kurniawan. Saya sekarang bersama dengan tenaga epidemiologi di Puskesmas Karataun. Saat ini kita memasuki pandemi COVID. Nah, untuk lebih lanjut terkait dengan penanganan dan apa saja yang dilakukan orang-orang COVID di Puskesmas itu, kita akan langsung saja berbincang bersama dengan tim COVID di Puskesmas Karataun. Pertama kita perkenalan dulu. Silahkan siapa yang mau pertama? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kenalkan, nama saya Astrid Mulia, Oke. jurusan Kesehatan Masyarakat, peminatan Epidemiologi dan Biostatistik. Saya tamatan dari Universitas Andalas Sumatera Barat. Kota asal Sumatera Barat. Terus sudah berapa lama di Puskesmas Karataun? Kira-kira hampir mau 2 tahun. Oke, kalau Kak apa? Ya pagi teman-teman, nama saya Mas Triana. Saya sama dengan Kak Astrid, epidemiolog juga. Saya pendidikan dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, asal Mamuju. Sudah berapa lama di Puskesmas? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Jadi Kak Astrid sudah cukup lama di sini di Karataun, dan sama ini Kak Astrid memegang jabatan apa saja di Puskesmas? Selain dari epidemiologi, ada nggak program pengembangan dari di Oh iya, selama ini kurang lebih dari mau 2 tahun, selain memegang program epidemiologi, ya? di sini juga menjalankan program inovasi dari Nusantara Sehat. Oke, sekarang Kak Ana, jabatan di Puskesmas sekarang. Di Puskesmas saya memegang program selain surveillance, saya juga sebagai PJ Prokes dan kesehatan. Oke. Terus sejauh ini kan epidemiologi kita kenal, dulu sebelum orang-orang kenal apa itu epidemiologi, bisa dijelaskan epidemiologi apa dan apa peran di Puskesmas? Jadi surveillance epidemiologi yaitu kegiatan secara terus-menerus terhadap orang, tempat, waktu, terhadap penyebaran suatu penyakit yang berpotensi menjadi wabah. Berarti dia khusus mensurvei, mendata itu. Ya, karena dilakukan secara terus-menerus. Tujuan apa namanya, tujuan penyelenggaraan surveillance di Puskesmas itu seperti apa? Jadi biar tersedianya informasi terhadap kecenderungan suatu penyakit supaya bisa diambil suatu keputusan atau kebijakan kesehatan Oke. terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oke. Nah sekarang sudah sejauh ini sudah sekitar 2 bulan ya. Ya. 2 bulan ini perkembangan COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Terus bagaimana peran epidemiologi tingkat pertama di Puskesmas Karataun itu sendiri? Bagaimana peran seorang epid dalam surveillance orang-orang, kira-kira bagaimana? Ya, terima kasih. Peran kami di sini, langkah awal yang kami lakukan itu kami melakukan pendataan kepada masyarakat yang baru datang dari daerah transmisi lokal. Selanjutnya kami bekerjasama dengan pemerintah desa untuk melakukan pencegahan COVID-19 ini. Terus kami juga bekerjasama dengan para pemuda yang ada di wilayah kerja Puskesmas Karataun. Setelah melakukan pendataan, tentunya data itu tidak tersimpan begitu saja kan di Puskesmas.
selanjutnya kita apakan datanya itu. Misalnya ada seseorang dari Bali dan Jakarta datang ke Karatau, apa tindakan selanjutnya oleh surveillance dan tenaga kesehatan lainnya di puskesmas itu sendiri? Bahkan Kak Astrid atau Kak Ana? Ya, bisa saya bantu sedikit jawab. Ya. Jadi misalnya kalau ada orang dari wilayah transmisi lokal, misalnya Bali ataupun Surabaya tadinya, itu akan dilakukan pendataan dulu di puskesmas. Setelah itu akan kami lakukan pemantauan selama 14 hari. Dilihat apakah kondisinya semakin sehat atau ada mengalami gejala dari COVID-19 ini. Oke, berarti dia masuk kategori ODP. Ya, kalau selama. Tapi pasien-pasien sudah berapa yang terdata di sejak sampai tanggal sekarang? Tanggal berapa? Tanggal 6, 7. Oke, dari sampai sekarang tanggal 7 April sudah berapa yang tercatat di surveillance itu sendiri? 47 Sudah 47 orang, berarti dia masuk kategori ODP. kategori ODP. Ada enggak PDP di wilayah kerja puskesmas? Alhamdulillah gimana ya Kak? Ya, Oke. sampai sekarang tanggal 7 alhamdulillah belum ada yang masuk kategori PDP. Tapi kemarin ada salah satu ODP yang memiliki gejala seperti flu, batuk, demam, batuk. Kami sudah coba ambil spesimennya, sampelnya, dan ternyata yang ODP tersebut dia tipoid negatif. Berarti pemeriksaan Widal dan rapid test ya. Rapid test. Widalnya positif, berarti tapi negatif. Tapi bagaimana sekarang? Apakah tetap tinggal di rumah atau bagaimana? Iya. Orang-orang yang dari yang terdata itu kooperatif enggak untuk tidak keluar rumah sejauh ini? Ya enggak juga sih Kak. Oh iya, jadi kesulitan dalam memantau ODP di daerah pedesaan atau puskesmas sangat terpencil ini. Yang pertama yaitu tidak ada jaringan. Yang kedua sulitnya berkomunikasi atau kurang terbukanya itu masyarakat yang kategori ODP itu kurang kooperatif. ya. Dia tidak mau tinggal di rumah tapi selalu keluar rumah gitu. Iya, karena mungkin merasa bosan di rumah. 14 hari siapa yang mau tinggal di kampung sendiri? Oke, selanjutnya dari kan di sini puskesmas terpencil, jadi bagaimana pemantauan di daerah-daerah yang desa sangat terpencil itu? Apakah ada petugas khusus atau tidak ada? Atau pihak desa yang memberikan? Ya ada. Kami mencoba bekerja sama dengan para kepala desa yang ada di puskesmas Karatau. Nah, karena kalau kami kan hanya berdua puskesmas, terus medannya juga untuk kesana sangat jauh sekali, jauh. Karena jarak dan waktu tempuh yang dibutuhkan untuk memantau. Kami beda dengan puskesmas yang lain yang jaringannya ada. Kami ketika ingin melakukan pemantauan, kami ingin melakukan pendataan yang dari daerah transmisi itu yang langsung ke puskesmas. Beda sama teman-teman di puskesmas yang punya jaringan yang mereka tinggal telepon. Jadi resiko mereka untuk terpapar itu sangat kurang. Beda dengan kami. Dari Pak, tolonglah Pak, kami Pak adakan jaringan. Kami butuh jaringan Pak, please Pak. Oke, berarti bukan pasien sebenarnya, tapi orang-orang ODP ini itu sendiri yang terpantau betul hanya orang-orang yang di desa Karatau saja begitu? Oh tidak, semua terpantau. Ya maksud saya yang disentuh langsung oleh petugas dipantau langsung. Karena yang selanjutnya itu yang pantau itu Pak kepala desa dan ada perawat ya Kak ya? Di desa. Kita itu juga bekerjasama dengan Pustu ataupun Poskesdes di desa-desa yang terjauh.
Dan sekarang setelah mendapatkan orang-orang ODP dari wilayah transmisi yang terkena, oke, apa harapan kalian terhadap kepada warga dan kepada pemerintah setempat terhadap untuk menekan kurangnya penularan COVID-19? Ya, bisa saya jawab. Yang pertama harapan saya itu kepada perantau-perantau yang ada di luar sana, tolong please jangan pulang kampung dulu. Ya, kasihan orang-orang lansia di rumah karena kita tidak tahu apakah membawa virus itu dalam perjalanan walaupun tanpa gejala, tetapi resikonya itu sangat besar terhadap lansia yang ada di rumah, kemudian orang-orang yang berisiko seperti dengan penyakit bawaan seperti itu. Kemudian kepada yang sudah terlanjur untuk pulang kampung, tolong untuk jujur kepada petugas kesehatan ataupun saat ditanya apakah ada gejala ataupun tidak. Intinya harus jujur dan jangan dulu pulang kampung. Tapi selama ini ada tidak masyarakat di wilayah kerja puskesmas itu masyarakat ada trauma sendiri atau takut misalnya ada orang dari Bali dan seperti itu. Kalau untuk di wilayah kerja puskesmas Karatau sendiri, malah itu orang-orang asli di sini yang pergi mengungsi karena takut dengan pendatang ataupun yang datang dari luar daerah kebun, Pak. Jadi dia mengungsi atau bermalam di kebun. Alasannya itu karena takut dengan ini yang mungkin ataupun pikiran mereka itu membawa virus, walaupun ada yang tidak, tetapi mereka tetap mengungsi dan bermalam di kebun orang asli di sini. Ya, sampai ada satu kejadian ada yang meninggal. Terus masyarakat di sini tuh enggan untuk menyentuh karena menurut informasi almarhum tersebut dia pernah kontak dengan yang dari Bali. Nah, Pak Dusun coba koordinasi kepada kami bagaimana tindakan selanjutnya dan apakah memang almarhum tersebut terpapar atau bagaimana. Nah, terus kami mencoba untuk menjelaskan karena kasihan masyarakat, kasihan yang meninggal. Nanti tidak ada yang lalu, Pak, yang tidak ada ngurusi. Gimana gitu, Pak? Terus berarti setelah diberi informasi bahwa itu bukan COVID, sudah mau Iya, alhamdulillah. Kan di sini kan biasanya jenazah itu, Pak, dia nanti 3 hari baru dimakamkan. Tapi semenjak kejadian semenjak mewabahnya COVID-19 ini, mereka sudah tidak mau kasih lama-lama jenazahnya keluarganya. Ya, untungnya juga di sini aparat desanya itu bisa diajak kerjasama atau saat kita kasih arahan seperti harus ketika di rumah itu keluarga yang meninggal disediakan tempat cuci tangan, kemudian yang memandikan jenazahnya itu pakai hand sanitizer, walaupun itu bukan pasien corona, tapi untuk mencegah dan antisipasi dan menghindari kerumunan. Jadi mereka tetap jaga jarak pada saat penyelenggaraan itu pemakaman dari yang meninggal. Dia meninggal di maksudnya di tempatnya. Jadi di Bapisi, Pak. Terus ada tim tidak? Kalau di puskesmas kita di puskesmas Karatau ini berjelaskan bagaimana? Ya, bisa saya jelaskan sedikit, Pak. Jadi kalau di puskesmas Karatau itu alhamdulillah formasinya lengkap. Jadi ada dokter, ada petugas laboratorium, petugas surveillance, petugas prokes. Jadi yang pertama itu terbentuklah tim kan. Jadi petugas surveillance yang mencari atau memantau orang-orang yang datang dari transmisi lokal.
lokal, kemudian promkes yang memberikan penyuluhan, Oke. kemudian apabila ada ODP itu yang bergejala kita koordinasi dengan dokter di sini. Kemudian setelah itu apabila diperlukan untuk pengujian sampel darah dan dilakukan oleh petugas laboratorium, baik itu rapid test ataupun uji yang lainnya. Jadi kemarin kita kedatangan alat ya dari dinas kesehatan, itu ada rapid test sebanyak 4 kayaknya. Rapid test itu sudah digunakan ke 2 orang. Jadi alhamdulillah hasilnya negatif, tapi akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan kedua pada hari hari ke-7 ya. Sejauh ini tidak ada keluhan, tapi ada satu pasien katanya demam, tapi setelah kita periksa lidah itu dia positif, dan kita tes rapid test juga mengalami ya negatif. Dan kalau rapid test ini misalnya kehabisan rapid test di puskesmas, bagaimana prosedur pengembangan rapid test itu? Jadi cara kita mendapatkan rapid test di dinas kesehatan kabupaten di wilayah Kabupaten Mamuju ini bukan dibagikan setiap puskesmas. Jadi harus ada dulu orang dalam pemantauan yang mempunyai gejala, baru itu dikirim dari dinas kesehatan sesuai dengan laporan setiap harinya dari surveillance. Oke, sebelum kita akhiri wawancara ini, kita akan melakukan simulasi cara cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Oke. Pertama kita semprotkan di tangan matanya. Ya, secukupnya. Oke, lalu Makalasi itu apa? Mana kode terus saya? punggung tangan. Begini ya, begini. Ini Ya. ya. Enggak, bukan begini ya, gini Pak. Setelah Biar itu temannya Biar keluar. temannya keluar. Nah, setelah Ketiga itu, ini. Setelah jari. setelah jari. lalu Kubu-kubu jari kiri dan kanan. lalu Jempol. Jempol caranya seperti ini ya, gini. Nah, terus Kiri kanan. Nah, Baik. kita Kubu-kubu jari. tarik keluar ya, macam ini. Oke, terima kasih sudah membagikan waktunya. Oke, terima kasih sudah membagikan memberikan informasi terkait